Dalam Islam, motivasi keuangan dan berkah sangat berkaitan erat. Konsep rizki merupakan kunci untuk memahami bagaimana kekayaan dipandang dalam agama. Rizki mencakup semua bentuk pemberian dari Allah, termasuk kesehatan, ilmu, dan kesempatan. Umat Muslim percaya bahwa Allah adalah pemberi rizki yang utama, dan rizki setiap individu telah ditentukan. Namun, mencari kekayaan dan kemakmuran melalui cara yang halal sangat dianjurkan. Tujuannya bukan hanya mengumpulkan harta, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut diperoleh dan dibelanjakan dengan cara yang menyenangkan Allah. Ajaran Islam menekankan bahwa kekayaan harus menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan membantu orang lain di masyarakat. Motivasi keuangan harus mendorong individu untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridha Allah. Pendekatan ini mendorong umat Muslim untuk memandang usaha keuangan mereka sebagai bagian integral dari iman mereka, menyelaraskan kesuksesan duniawi dengan pertumbuhan spiritual. Al-Quran dan hadis menawarkan wawasan mendalam tentang pengelolaan kekayaan dan cara memastikan berkah finansial. Misalnya, Surah Al-Baqarah ayat 21 menyoroti pentingnya sedekah, yang menyatakan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan prinsip-prinsip keuangan. Salah satu hadis yang terkenal menyatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menganjurkan untuk mandiri dan dermawan. Al-Quran juga memperingatkan agar tidak menimbun harta dan terjerumus dalam keserakahan. Surah At-Taubah ayat 34 memperingatkan orang-orang yang menimbun emas dan perak karena perilaku ini mengundang ketidaksenangan Allah. Sebaliknya, kekayaan harus berputar di dalam masyarakat, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kerukunan sosial. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat merasakan barakah atau berkah dalam usaha keuangan mereka. Nikmat ilahi ini mengubah kekayaan menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan, melampaui sekadar keuntungan materi. Kejujuran adalah landasan dari semua transaksi keuangan dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Allah memerintahkan orang beriman untuk jujur dalam transaksi mereka dan mencatat urusan mereka untuk mencegah perselisihan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kejujuran dalam urusan bisnisnya, bahkan sebelum menjadi nabi. Integritasnya membuatnya mendapatkan julukan Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Reputasi ini tidak hanya memberinya kesuksesan pribadi, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain di masyarakat. Jujur dalam masalah keuangan juga berarti memenuhi janji dan kontrak. Surah Al-Ma'idah ayat 1 memerintahkan orang beriman untuk menepati janji mereka. Ketika orang dapat saling mengandalkan untuk menepati janji, itu menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan sejahtera. Selain itu, kejujuran dalam urusan keuangan menarik berkah ilahi. Di dunia di mana penipuan finansial merajalela, menjunjung tinggi kejujuran adalah bukti kuat dari iman seseorang dan katalis untuk kesuksesan yang abadi. Sedekah adalah prinsip penting dalam Islam yang membuka berkah yang melimpah. Al-Quran berulang kali mendorong umat Islam untuk memberi dengan murah hati, menjanjikan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi malah akan menambahnya. Konsep ini diilustrasikan dengan indah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang membandingkan pemberian sedekah dengan benih yang tumbuh menjadi banyak bulir. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya sedekah. Beliau mengajarkan bahwa memberi meskipun sedikit dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pemberi maupun penerima. Sedekah memiliki banyak tujuan dalam Islam. Sedekah membersihkan harta, membantu fakir miskin, dan memperkuat ikatan komunitas. Dengan mendistribusikan kembali kekayaan, sedekah mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. Lebih lanjut, sedekah bertindak sebagai perisai terhadap kesulitan. Dengan merangkul sedekah, umat Muslim tidak hanya memperkaya hidup mereka dengan pahala spiritual, tetapi juga berkontribusi untuk membangun komunitas yang peduli dan tangguh. Bagian 5, kerja keras sebagai jalan menuju kesuksesan. Dalam Islam, kerja keras adalah prinsip yang dihormati yang mengarah pada kesuksesan duniawi dan pemenuhan spiritual. Surah An-Najm ayat 39 menyatakan, tidak ada bagi manusia selain apa yang telah diusahakannya. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah bukti nilai kerja keras. Sepanjang hidupnya, beliau mencontohkan dedikasi dan ketekunan.
baik dalam perdagangan, pelayanan masyarakat, maupun menyebarkan pesan Islam. Kerja keras dalam Islam tidak terbatas pada kegiatan ekonomi, tetapi meluas ke pertumbuhan pribadi dan spiritual. Dengan berusaha untuk memperbaiki diri, baik melalui pendidikan, keterampilan, atau karakter, individu dapat mencapai kesuksesan yang holistik. Selain itu, kerja keras membawa rasa pencapaian dan kepuasan. Dalam Islam, ketekunan seperti itu diberi pahala, karena Allah berjanji untuk mendukung mereka yang berjuang di jalannya. Dengan merangkul kerja keras, umat muslim dapat membuka potensi mereka dan mencapai kehidupan yang memuaskan dan diberkahi. Bagian 6. Kisah nyata yang menunjukkan prinsip keuangan Islam. Kisah nyata individu yang menerapkan prinsip keuangan Islam menawarkan wawasan yang kuat tentang efektivitasnya. Salah satu kisah tersebut adalah tentang seorang pengusaha muslim yang memulai dengan bisnis kecil menjual kerajinan tangan. Dengan berpegang teguh pada kejujuran, menghargai setiap pelanggan, dan memberikan sebagian keuntungan untuk sedekah, bisnisnya berkembang pesat melampaui harapan. Kisah inspiratif lainnya melibatkan seorang pemimpin komunitas yang memprakarsai proyek keuangan mikro di desanya. Dengan prinsip kejujuran dan sedekah-sedekah sebagai intinya, proyek ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada calon pengusaha. Peserta didorong untuk membayar kembali pinjaman dan berkontribusi pada dana bersama. Kisah ketiga adalah tentang seorang profesional muda yang mengutamakan kerja keras dan kejujuran dalam karirnya. Meskipun menghadapi kemunduran awal, dedikasinya menarik perhatian atasannya, yang mengarah pada promosi cepat dan kesuksesan. Anekdot ini menyoroti penerapan praktis prinsip-prinsip keuangan Islam dalam berbagai konteks. Bagian 7. Mengatasi tantangan dengan ajaran keuangan Islam. Hidup penuh dengan tantangan, termasuk kesulitan keuangan. Namun, ajaran keuangan Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi hambatan ini. Konsep kesabaran, tawakal kepada Allah, dan mengandalkan cara yang halal berfungsi sebagai panduan selama masa-masa sulit. Surah Al-Baqarah ayat 286 meyakinkan orang beriman bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, menawarkan harapan dan ketahanan. Salah satu ajaran kunci dalam menghadapi tantangan keuangan adalah pentingnya penghasilan yang halal. Bahkan ketika masa-masa sulit, umat Islam didorong untuk mencari nafkah melalui cara yang halal. Aspek lain dari mengatasi kesulitan keuangan adalah peran dukungan komunitas. Islam mendorong saling membantu dan bekerja sama. Selain itu, prinsip kesabaran dan rasa syukur sangat penting saat menghadapi cobaan finansial. Melalui ajaran keuangan Islam, orang beriman menemukan kekuatan untuk mengatasi tantangan dan muncul lebih kuat dan lebih mengandalkan iman mereka. Bagian 8. Manfaat jangka panjang mengikuti prinsip keuangan Islam. Mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam menghasilkan manfaat jangka panjang yang melampaui keuntungan materi. Salah satu keuntungan yang signifikan adalah pengembangan perilaku dan karakter yang etis. Dengan mengutamakan kejujuran, sedekah, dan kerja keras, individu mengembangkan kebajikan yang memperkaya kehidupan pribadi dan profesional mereka. Manfaat lainnya adalah stabilitas dan ketenangan pikiran yang datang dari menyelaraskan praktik keuangan dengan keyakinan spiritual. Ketika umat Islam menjalankan urusan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam, mereka mengalami rasa kepuasan dan kebahagiaan. Keberlanjutan ekonomi adalah hasil lain dari mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan menghindari transaksi berbasis bunga dan mempromosikan model bagi hasil, keuangan Islam mendorong pertumbuhan yang adil. Lebih lanjut, praktik sedekah dan dukungan komunitas menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat. Manfaat ini menunjukkan bahwa kesuksesan sejati mencakup kekayaan materi dan pemenuhan spiritual yang dicapai melalui kepatuhan pada petunjuk ilahi. Bagian 9. Kesimpulan, kesuksesan dan berkah sejati melalui keuangan Islam. Sebagai penutup, jalan menuju kesuksesan dan berkah sejati terletak pada penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam. Ajaran-ajaran ini yang berakar pada kejujuran, sedekah, dan kerja keras memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola kekayaan dan mencapai kemakmuran. Dengan menyelaraskan praktik keuangan dengan iman, umat Islam dapat mengalami berkah melimpah yang datang dari karunia ilahi. Kisah dan contoh yang dibagikan di seluruh esai ini menggambarkan kekuatan transformatif dari ajaran keuangan Islam.
Dengan mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, orang beriman dapat membuka kehidupan yang penuh tujuan, kepuasan, dan berkah ilahi. Perjalanan motivasi keuangan dan berkah ini adalah bukti kekuatan iman dan janji masa depan yang sejahtera, yang dipandu oleh kebijaksanaan ajaran Islam.